pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan bahas satu tema teman-teman, melakukan firman Tuhan, khususnya tentang pengampunan. Nah teman-teman, sebelum kita bahas satu tema ini, sebelumnya kita mau baca dan menghafal ayat hafalan kita dulu nih. Dari Lukas 6 ayat 37. Gimana sih bunyinya? Yuk, buka Alkitabnya, kita baca dan hafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Wow, bener banget ya teman-teman ayat hafalan ini. Nah, coba teman-teman hafal. Ya, sekitar 3 menit bisa lah ya. Karena jago-jago menghafal nih teman-teman. Oke, nah coba teman-teman lihat gambar berikut ini. Aduh, lucu ya teman-teman, unyu-unyu. Dia sedang tanpa sengaja memecahkan piring. Sorry. Pernah nggak teman-teman tanpa sengaja memecahkan piring mama atau gelas atau apapun yang bukan milik teman-teman? Tanpa sengaja nih, tiba-tiba, aduh, gimana nih? Maaf, sorry gitu ya teman-teman ya. Lalu, ketika teman-teman merusak barang orang lain, lalu nggak dimaafin, gimana nih perasaannya teman-teman? Atau pernah nggak teman-teman melakukan kesalahan apapun itu ya? Pokoknya teman-teman melakukan kesalahan kepada seseorang. Terus teman-teman minta maaf nih, tapi seseorang itu nggak kasih teman-teman maaf. Tiada maaf bagimu. Wow, gimana teman-teman perasaannya? Udah pasti kita semua sedih ya teman-teman, ketika teman kita nggak mau maafin kita, walaupun kita sudah minta maaf. Nah, kali ini kita akan belajar teman-teman tentang bagaimana sih artinya pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ada satu cerita nih teman-teman, tentang seseorang nih, anak sekolah dasar. Seperti teman-teman ya, masih SD ya. Nah, jadi anak ini namanya Resa. Resa ini punya teman namanya Jojo. Nah, si Jojo ini teman-teman usil sama dia. Dia pikir ini bercanda. Waktu Resa sedang serius mengerjakan tugasnya di sekolah, si Jojo ini diam-diam usil ambil pensilnya dan sembunyikan. Nah, waktu dia mau pakai, dia mau cari pensilnya itu nggak kelihatan teman-teman. Dia udah capek cari kesana kesini kok nggak ada ya. Ya, dia udah jengkel, dia udah sedih. Tiba-tiba si Jojo ketawa-ketawa, akhirnya berhasil nih mengganggu dia, ngusilin dia, berhasil. Nah, tapi ternyata Resa ini nggak terima teman-teman, walaupun itu cuma bercanda. Akhirnya Resa pun kesel, dia marah, dia nggak terima. Walaupun Jojo, waduh, dia mikir gini, Resa ternyata bener-bener marah nih, bener-bener nggak terima nih, bener-bener nggak suka. Gimana dong, dia udah minta maaf, tapi si Resa nggak mau. Resa dalam hatinya mikir gini, aku nggak mau nyakapin kamu lagi, aku nggak mau nyapa kamu lagi. Dia lagi ngambek teman-teman. Nah, keesokan harinya teman-teman, Jojo pun merasa bersalah. Dia datang lagi kepada Resa. Resa, maafin aku ya. Aku janji deh nggak akan gangguin kamu lagi, nggak akan usilin kamu lagi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Resa bukannya mau memaafkan, malah dia makin jengkel, dia makin kesel mengingat
tindakan si Jojo kemarin. Akhirnya dia marah. Karena dia marah, dia lihat ada penggaris, dia pecahin tuh penggaris, dar. Waduh, dar bunyinya. Penggarisnya terbelah dua, teman-teman. Ya. Lalu dia sadar, ini kan di mejanya ibu guru. Ini kan penggarisnya ibu guru, gimana dong? Dia takut, teman-teman, dia takut banget. Tiba-tiba ibu guru masuk. Ya, anak-anak, kita akan memulai pelajaran hari ini. Lalu guru melihat, waduh, kok penggaris bisa terbelah dua seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Rasa pun takut, teman-teman. Pelan-pelan dia bilang, saya, Bu. Maaf ya, Bu. Ibunya bilang begini. Oke, baiklah. Kamu harus minta maaf kepada Jojo. Karena penggaris ini adalah milik Jojo. Wah, Resa pun terkejut, teman-teman. Yang awalnya dia ketakutan, sekarang dia jadi malu. Dia malu banget. Karena dia udah marah-marah sama Jojo. Dia nggak mau maafin Jojo. Tapi ternyata dia melakukan kesalahan juga, teman-teman. Dia merusak barang Jojo, penggaris Jojo. Akhirnya teman-teman, Resa pun sadar bahwa dia salah. Dia sadar bahwa dia tidak mau memaafkan orang lain. Padahal dia juga bisa salah, bisa melakukan kesalahan. Akhirnya dia datengin Jojo, teman-teman. Jojo, Jojo, maafin aku ya Jojo. Dia bilang begitu. Aku sudah mematahkan penggaris kamu. Jojo dengan cepat bilang gini, iya gak apa-apa Resa, aku sudah memaafkan kamu. Waduh, Resa makin merasa bersalah. Aduh, ya ampun, Jojo baik banget. Dia langsung memaafkan aku loh. Padahal aku sudah mematahkan penggarisnya. Lalu penasaran, Resa bilang gini, Jojo, kok kamu baik banget ya, mau memaafkan kesalahanku. Padahal lo kemarin walaupun kamu sudah minta maaf terus, aku tuh gak mau maafin kamu. Kok kamu bisa maafin aku dengan begitu cepatnya? Jojo bilang begini, Resa, Tuhan Yesus saja mau mengampuni dosa kita yang begitu banyak. Masa sih kita hanya manusia biasa gak mau memaafkan kesalahan teman kita yang cuman kecil? Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar karena dia mengasihi. Nah, jadi dari sini kita belajar, teman-teman. Akhirnya Resa dan Jojo baikan kembali dan mereka saling mengasihi. Dari sini mereka belajar tentang pengampunan, teman-teman. Betapa berartinya sebuah pengampunan bagi seseorang yang merasa bersalah, teman-teman. Jadi ketika teman kita salah, mari kita berikan pengampunan. Walaupun kita mungkin sudah merasa tersakiti, teman-teman. Tapi harus ingat, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Ada ya di sini yang gak pernah melakukan kesalahan? Ada nggak? Kalau ada, berarti kamu berbohong dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan selama dia hidup. Karena kita hanya manusia biasa. Dari sini kita belajar, teman-teman. Tuhan, Dia maha benar. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika manusia melakukan kesalahan kepadanya, Dia mau memaafkan. Nah, kita siapa? Kita cuma manusia biasa. Kita ciptaan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Begitu berdosanya manusia, tapi Dia tetap mau mengasihi, Dia mau mengampuni. Nah, kita juga begitu ya, teman-teman. Yuk, kalau sekarang teman-teman ingat, oh iya ya, aku kan kemarin lagi kesel nih sama dia, dan aku berjanji gak mau lagi berteman sama dia, gak mau lagi menyapa dia, gak aku cakapin dia karena dia sudah salah sama aku. Sekarang teman-teman, ayo berikan pengampunan, lepaskan pengampunan, berikan maaf kepada teman kita yang melakukan kesalahan, supaya kesalahan kita juga diampuni oleh Tuhan,
dan diampuni oleh orang lain juga. Ya, itu saja teman-teman. Mari belajar mengampuni mulai dari sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kami, menegur kami untuk kami mau mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kami terlebih dahulu atas setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Biarlah kasih Kristus ada bagi kami anak-anak Tuhan, belajar untuk mengasihi dan belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.